Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kalau Tuhan terus memelihara hidup kita hari demi hari, ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini Selasa 14 Mei 2024, kembali saya Pendeta Dede Daniel menemani saudara semua dalam waktu saudara untuk beristirahat sebelum saudara tidur. Adalah baik untuk kita selalu memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan renungan malam pada hari ini kembali saya ambil dari ayat-ayat yang berhubungan dengan memberitakan Injil, mengingatkan saudara akan karya Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan kita harus membagikannya kepada orang lain. Dan hari ini saya beri judul Jalan Keluar dari Maut, Roma 6 ayat 22 ayat 23, Roma 6 ayat 23, ayat hafalan kita berbunyi demikian yang tidak terlalu panjang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa menghafal ayat ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, haleluya saudara. Kita harus sadar bahwa dosa membawa manusia kepada maut, dan jalan keluar dari maut itu harus terjadi dengan inisiatif Tuhan menyelamatkan kita dengan menjadi manusia dan memberikan Kristus Yesus sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Kalau maut itu menjadi resiko setiap orang yang menolak Kristus, maka saudara dan saya harus belajar dan menyingsingkan lengan baju untuk share firman Tuhan, share Injil kepada orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai berbagai macam media yang bisa saudara pakai. Saya teringat akan cerita seorang penginjil yang menginjil di daerah kanibalisme. Pada tahun 1840, John Geddy, dia meninggalkan kependetaannya di gereja yang dia layani di Kanada, lalu membawa istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil ke daerah South Sea Island, ya, ini di daerah selatan pulau yang ada di Kanada, untuk belajar memulai misi di sana. Setelah berlayar lebih dari 20.000 mile, mereka tiba di New Hebrides Islands at Aneityum, ya, Aneityum. Saudara, pulau ini dipenuhi oleh kanibal, orang yang memakan daging manusia, dan ada banyak kru dari pemerintahan British sampai di sana dibunuh lalu dimakan oleh kelompok kanibal ini. Tentunya mereka dalam menginjil ini mengalami banyak tantangan sekali. Dia harus belajar bahasa orang-orang kanibal ini, dan yang juga tidak ada dalam bentuk tulisan. Dia belajar pelan-pelan. Belum lagi ancaman untuk dibunuh. Namun pelan-pelan dia mulai memenangkan banyak jiwa, karena dia sadar kalau orang tidak mendengar Injil, mereka semua akan masuk kepada maut. Lalu kemudian orang mulai lebih banyak lagi menerima Injil. Akhirnya Geddy terus melanjutkan pelayanannya dengan setia, termasuk menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa asli orang-orang ini, dan mulai juga menanamkan gereja di sana. Ada lebih dari 25 gereja dibangun di sana. Dan di sini Geddy benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati walaupun dia tidak menerima bantuan dari negaranya. Dan pada saat sebelum ia meninggal, di batu nisannya tertulis seperti ini: When he landed in 1848, there were no Christians here. And when he left in 1872, there were no heathen. Artinya pada saat ia mendarat tahun 1848 di pulau ini, tidak ada satu orang Kristen pun. Dan saat ia meninggalkan pulau ini tahun 1872, dan tidak ada orang yang tidak percaya. Semuanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ini adalah salah satu contoh dan teladan yang kita patut ikuti dari seorang ini, ya, Geddy, yang menginjil di tengah-tengah orang kanibalisme.
Saudara, ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mesti merebut orang dari maut, memberikan mereka jalan keluar dengan menyatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kiranya kisah dari Pastor John Gady ini memotivasi kita. Sebelum kita tidur sepanjang malam, kita mengingat siapa yang ada dalam maut dan harus saya rebut untuk saya bisa beritakan Injil sehingga dia diselamatkan dari maut. Dan saya berharap renungan di sepanjang bulan ini, hampir setengah bulan ini, saudara dimotivasi untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat, selamat malam. Biar kasih Tuhan Yesus dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita di sepanjang tidur kita. Dan esok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, yang baru setiap pagi menemani kita dan untuk ready memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.